Halo, seiring dengan komitmen BRI dan Reksa Sekuritas untuk menggaungkan investasi cerdas tanpa batas, serta terus berkembang menjadi perusahaan sekuritas terdepan, dalam era digitalisasi dan inovasi kami meluncurkan Bright Easy. Bright Easy adalah mode add-on pada aplikasi Bright yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple, ramah pengguna, serta diperuntukkan untuk investor pemula atau newbie, terutama untuk milenial dan Gen Z. Kehadiran Bright Easy ini merupakan pelengkap Bright, namun dengan simple way akan lebih memudahkan investor pemula untuk belajar berinvestasi dengan cara yang lebih mudah. Kemudahan investasi dalam genggaman. Sat, 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 sat. Semudah belanja online di mana saja dan kapan saja. Inovatif, kekinian, simple, stylish, fun, dan juga tentu easy. For your brighter financial future in easy way. Bright Easy. Easy, lebih simple, mudah, kekinian, friendly. Ketik Brights di App Store atau Play Store kamu, klik icon berikut, download, dan mulai berinvestasi bersama BRI dan Reksa Sekuritas. Menu login. Untuk login Brights Easy mudah banget loh. Langkah pertama, kamu tinggal buka aplikasi Brights, pilih Brights Easy. Masukkan user ID yang telah diinformasikan dalam email, masukkan password yang telah diinformasikan dalam email. Sebagai pengingat nih, jangan sampai salah lebih dari 3 kali ya. Klik login dan user juga bisa menyimpan username menggunakan fitur ingat user ID. Selanjutnya, user diminta memasukkan 6 angka PIN transaksi untuk melanjutkan proses login dan klik login. Bright Easy juga menyediakan akses login cepat dengan biometric login. Dan yang terakhir, user dapat mengajukan lupa username dan mengganti password dengan fitur lupa user ID dan lupa password. Menu order beli saham. Untuk beli saham, kamu bisa akses menu beli pada beranda atau menu portofolio. Pilih fitur beli, ketik kode saham, contoh BBRI. Tentukan harga beli saham yang ingin dibeli, tentukan jumlah nominal atau jumlah lot yang ingin dibeli, klik tombol beli dan konfirmasikan order beli di pop-up konfirmasi order. Oh iya, kamu juga bisa beli saham dengan berbagai cara, yaitu menggunakan cash atau buying power maupun input manual. Klik tombol beli. Menu order jual saham. Untuk menjual saham, kamu bisa akses menu jual pada beranda atau menu portofolio. Pilih fitur jual, ketik kode saham, contoh BBRI. Tentukan harga jual saham yang ingin dijual, tentukan jumlah nominal atau jumlah lot yang ingin dijual, klik tombol jual dan konfirmasikan order jual di pop-up konfirmasi order. Oh iya, kamu juga bisa cek jumlah lot yang dimiliki dan bisa menjual saham dengan cara input manual atau jual semua lot yang dimiliki. Halo Sobat Trader semua, selamat sore. Kembali lagi ya, kita ketemu sore hari ini di acara EduPest ya. Jadi selamat datang di EduPest Series BRI dan Reksa Sekuritas ya. EduPest ini teman-teman menyajikan webinar reguler nih, mulai dari perencanaan keuangan, pengenalan berbagai macam instrumen investasi, pasar modal pastinya ya, terus penggunaan fitur aplikasi Bright sampai metode analisis nih buat trading maupun investasi ya. Semua disajikan ya dengan lengkap bersama narasumber yang pastinya kompeten nih sobat trader ya di bidangnya. Perkenalkan, nama saya Toto Andrianto yang akan bertugas sebagai host pada sore hari ini. Dan saya tentunya tidak sendiri, ditemani rekan saya, Mbak Cut Intan Rahmi ya.
yaitu yang akan membawakan materi yang berjudul update market dan juga bedah aplikasi Bright ya. Jadi pada sore hari ini kita akan temanya yang sangat menarik nih teman-teman. Jadi di mana update market saat ini IHSG ya di pekan kemarin ada sedikit koreksi nih. Dan nanti bagaimana kondisi update marketnya dan juga mungkin review ya sedikit review untuk di minggu ini. Jadi menarik simak terus ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung saja nanti di kolom drop ya untuk pertanyaan terkait aplikasi maupun juga terkait update market. Nah, untuk fitur-fitur aplikasi juga nanti coba kita singgung nih bersama narasumber kita ya. Baik, mungkin saya coba sapa dulu nih Mbak Intan untuk tes mikrofon juga. Selamat sore nih Mbak Intan. Halo, selamat sore Kang Toto, Sobat Breeder semuanya. Oke, suaranya sudah jelas ya, sudah clear nih. Sobat Trader, mungkin tanpa lama-lama lagi saya persilahkan layar dan waktu ke Mbak Intan. Baik, terima kasih nih Kang Toto. Sore kali ini kita bahas aplikasi Bright, juga kita update dan melihat market hari ini seperti apa ya. Ini Senin pertama ya di 2024 untuk perdagangan bursa. Sebelumnya saya coba share screen dulu aplikasinya tadi sudah login. Oke, di sini. Nah, kebetulan ini kita pakai aplikasi Brex yang versi laptop ya, Bapak Ibu Breeders. Jadi ini yang bisa diinstal di laptop dan di PC masing-masing ya. Ada juga yang mobile, kemudian juga ada yang web based seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, tadi pagi, kalau review di Jumat kemarin, mungkin memang IHSG tutup di zona merah ya untuk Jumat kemarin. Kemudian hari ini berada di zona hijau untuk pembukaannya ya perdagangan Senin hari ini. Kemudian tadi dia sempat menguat di 0,36% ya, jam 10 ke level 7377 gitu ya. Terdapat 186 saham yang menguat, kemudian juga 108 yang turun dan 279 saham lainnya itu yang tidak ada pergerakan, stagnan ya. Nilai transaksi di awal perdagangan tadi mencapai 205 miliar dan ada kisaran 275 juta saham yang diperdagangkan seperti itu. Nah, kalau kita cek lebih dalam terkait market update gitu ya, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Braze. Contohnya, kita ingin melihat chart indeks harga saham gabungan gitu ya. Dari awal pembukaan itu kita bisa melihat langsung apa namanya chart intraday-nya maupun chart yang ada di apa pergerakan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi masuk ke menu analisis, kemudian intraday chart, kemudian kita bisa cek indeks di sini, kemudian kita bisa melihat pergerakan indeks gitu ya. Kayak tadi kalau kita lihat tadi indeks harga saham gabungan membuka di level 7362 gitu ya. Kemudian sempat menyentuh 7393 dan terendahnya di 7287 ya. Dan saat ini berada di level 7300. Sebelumnya indeks harga saham gabungan kalau kita cek lagi sempat menyentuh level resistennya ya di 7407 ya kalau kita buka chart kembali sebelumnya sempat menyentuh di ya. Nah, ini nah
sempat menyentuh di level 7404 ya kalau di perdagangan Jumat kemarin. Kemudian saat ini memang untuk indeks harga saham gabungan rawan terkoreksi ya seperti itu. Nah, beberapa mungkin sentimen baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu menanti beberapa ini ya agenda dan data-data terkait inflasi, kemudian suku bunga dan juga terkait data PMI seperti itu. Nah, itu untuk update market, kita juga bisa melihat di sini saham-saham apa saja nih yang mengalami penurunan atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk hari ini. Kita bisa masuk ke bagian stock ranking ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung saham apa nih yang menjadi penguat indeks harga saham gabungan atau juga yang memiliki transaksi yang mendorong indeks menuju pelemahannya. Contoh hari ini kalau kita lihat di top one nomor satunya saham Bank Mandiri ini saham finansial sektor ya yang masuk empat big bank yaitu Mandiri maupun BRI gitu ya. Hari ini mengalami pelemahan untuk Mandiri sendiri hari ini di level 6.400, kemudian BRI juga di level 5.650 turun sebanyak 100 poin ya atau 1,74%. Kemudian juga ada BCA, kemudian disusul dengan BNI. Ini empat big bank besar ini hari ini mengalami penurunan, kecuali Bank BNI kalau kita cek hari ini ada kenaikan di 25 basis poin ya atau 0,45% di level 5.600. Nah, ini untuk apa namanya nilai transaksi terbesarnya. Kemudian juga kalau bisa kita cek kembali hari ini penyumbang gainers terbesarnya apa saja, saham-saham apa saja yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat di sini ada saham MKPI, kemudian juga ada saham ITMG, kemudian ada juga saham SHID ya. Jadi kalau misalkan kita ranking gitu ya, nah di sini. Dari secara persentase ada beberapa saham yang menguat cukup besar ya hari ini di 32%, yaitu saham BBSS, kemudian ada saham SHID ya, kemudian ada CGAS gitu ya. Ini saham-saham yang masuk top gainers, kemudian juga kita bisa ngecek juga ini ya untuk saham-saham yang masuk top loser gitu ya di perdagangan indeks harga saham gabungan hari ini. Contoh untuk top loser ada saham ASLI, kemudian juga ada saham SBAT dan saham DART ya. Ini tersedia di aplikasi Bryce kalau misalkan teman-teman ingin ngecek secara langsung saham-saham apa saja yang masuk kategori top loser, top gainer seperti itu ya. Adapun saham-saham yang ditransaksikan paling banyak untuk volume transaksinya itu ada saham ASLI, STRK, dan saham GOTO gitu ya. Kemudian ada saham CARE ya, ini masuk ke dalam top volume transaksi untuk hari ini. Walaupun market masih running ya ini di jam 3, tapi nanti kita bisa cek kembali ketika marketnya udah close seperti itu. Beberapa menu analisis ini bisa memberikan kita informasi terhadap market update ya. Kemudian juga di awal ini kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana indeks-indeks yang ada di bursa global gitu ya. Tidak hanya indeks yang di regional, kita juga bisa melihat indeks secara global. Itu kita juga bisa melihat apa namanya pergerakan indeks-indeks contoh Dow Jones Industrial di sini ya. Kalau kita lihat semalam ini ada kenaikan walaupun tipis ya cuman 25 poin. Kemudian kalau kita lihat indeks Asia ini Hang Seng
mengalami pelemahan seperti itu ya. Kemudian disusul dengan Nasdaq ini mengalami penguatan, tapi rata-rata kalau dilihat Asia ini mengalami pelemahan ya untuk indeksnya sendiri. Baik itu Hang Seng Korea, kemudian Kospi ya, ya ini mengalami pelemahan seperti itu. Nah, di samping kiri, kalau Sobat Breeder perhatikan gitu ya, ada beberapa update informasi gitu ya, baik yang sifatnya tiap pagi itu ada Sapa Mentari, sajian pagi menu trading dari BRI Dana Reksa Sekuritas, melalui apa namanya, sajian pagi ini. Oke, ditunggu sebentar. Melalui Sapa Mentari ini, Sobat Breeder akan mendapatkan market update yang cukup lengkap ya, mulai dari apa namanya indeks, kemudian komoditas, kemudian juga nilai tukar, kemudian saham-saham yang akan diperdagangkan di hari bursa. Contoh saya buka ini Sapa Mentari, mudah-mudahan kelihatan ya. Belum terlihat ya Mbak Intan ya. Belum terlihat. Oke, ditunggu sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu ya Mbak Intan. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan sih yang sering ya ditanyakan nih oleh Sobat Trader ya. Kaitannya beberapa update market. Kalau kita lihat nih minggu kemarin ya Mbak Intan nih saham Koal nih batu bara menguat nih ya. Ini Sobat Trader juga sebagian udah ada yang cuan trading di saham batu bara nih seperti Adaro, ITMG dan PTBA nih. Ini mungkin prospek minggu ini apakah ada menarik juga nih di Sapa Mentari. Saya apakah juga ada rekomendasi nih terkait mungkin saham-saham batu bara ya yang kemarin ada penguatan seperti Adaro, ITMG dan PTBA. Ini Mbak Intan bisa ngulik sedikit atau gimana nih Mbak Intan? Oke, baik. Mungkin sambil kita lanjut dan move ke sejalan dengan pertanyaan tadi ya, terkait sektor-sektor batu bara gitu ya. Kalau misalkan kita update lagi bahwa saham-saham yang masuk kategori koal gitu ya, batu bara kan ada beberapa sahamnya yang masuk ke dalam saham yang dipengaruhi oleh komoditasnya langsung seperti itu ya. Kita update sedikit mungkin terkait komoditinya gitu ya, terkait komoditi baik itu nikel ya, kalau misalkan kita lihat di sini mengalami kenaikan ya 1,74%, kemudian coal juga itu mengalami kenaikan 1,01%, kemudian juga ada emas, kemudian ada silver, kemudian ada copper dan tin dan oil juga. Di sini banyaknya rata-rata mengalami kenaikan, termasuk oil sendiri ya. Di sini mengalami kenaikan cukup cukup lumayan ya, lumayan signifikan. Kenaikannya itu 2,24%, kecuali ini ada yang mengalami pelemahan yaitu copper gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat terkait sektor energi gitu ya, kalau misalkan dari sektoral itu kita melihat bahwa sudah mengalami dalam satu minggu kebelakangan ini sudah mengalami kenaikan sebesar 3,80% ya. Ini adalah sektor-sektor yang masuk ke dalam sektor energi. Kemudian juga kalau dilihat dari 1 bulan eh, terakhir gitu ya, mungkin ini kalau misalkan 1 bulan terakhir dari awal Desember sampai dengan Januari ini, sektor energi sendiri itu udah menyumbang kenaikan sebanyak 6,9%.
94% ya, termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya ya, untuk sektor energi sendiri gitu. Dan kalau year to date juga sudah mengalami kenaikan dari sebanyak 3,8%. Artinya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 8 Januari ini sektor energi sudah meningkat sebanyak 3,8%, sejalan dengan peningkatan sektor komoditasnya seperti itu ya. Adapun beberapa eh, rekomendasi terkait sektor energi itu mungkin ada di kalau misalkan secara trend ada di ADMR gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara day trade-nya di sini belum masuk sih, belum masuk. Oh, ini ada Raja ya. Raja masuk sektor energi juga ya. Kalau saham Raja, Iya, iya masuk sektor energi juga ya. betul. Kalau kita lihat chart juga mungkin kenaikannya cukup besar ya untuk Raja, baik kemarin maupun hari ini. Kemudian kalau misalkan yang melemah itu adalah Indi ya. Coba kita cek chartnya dulu untuk saham. Nah, untuk sektoral-sektoral tersebut juga Bapak Ibu breeder bisa update ya, update informasi atau datanya itu juga ada di aplikasi Bryce gitu ya. Kalau misalkan apa namanya belum bisa membaca Sapa Mentari gitu ya, belum sempat atau cuman bisa melihat dari aplikasi Bryce itu Bapak Ibu juga bisa melihat apa namanya eh, sektoral itu di aplikasi Bryce. Kalau misalkan di sini di bagian ranking ya biasanya atau di bagian stock ranking atau di bagian stock screener ya. Kalau handphone biasanya nah, indeks sektoral gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin melihat beberapa sektor yang lagi naik atau beberapa sektor yang lagi turun gitu ya. Kalau kita lihat kondisi hari ini, indeks harga saham gabungan rata-rata semua sektor mengalami penurunan kecuali itu adalah sektor kesehatan dan sektor properti gitu ya. Ini yang masih tampak hijau tipis ya. Hmm. Sisanya ini mengalami penurunan rata-rata ya hari ini mulai koreksi gitu. Dan sektor energi juga hari ini juga mengalami koreksi seperti itu ya. Tadi bisa dicek di bagian sektoral ya, di bagian sektoral untuk update-nya gitu. Kemudian kalau misalkan kita cek lebih lanjut, eh, tadi terkait saham apa ya Kang Toto untuk Ya, sektornya? tadi ada Adaro, ITMG, PTBA ya. Untuk khusus untuk Adaro sepertinya kemarin habis bagi dividen ya dia. Jadi mungkin kenaikannya lumayan ya di akhir Desember gitu ya. Nah, mungkin ada yang tanya terkait khususnya yang belum bagi dividen nih seperti ITMG, PTBA, cara masih menarik atau tidak nih, Mbak Intan? Oke, ini ya gambaran terkait cat Adaro ya. Mungkin kemarin ada pembagian dividen gitu ya, sempat mengalami kenaikan untuk Adaro sendiri. Kemudian hari ini cukup dalam juga ya koreksinya untuk Adaro. Nah, sudah terlihat ya mulai koreksi untuk Adaro sendiri hari ini. Kalau secara tren, Oke, ya ini Adaro masih ini catnya sepertinya masih BRI ya ya Mbak Intan posisi ya. harga ini. Nah, Oh, nah sudah ya, sudah oh ganti ya. ya. Ini your internet connection is unstable. Nah, kalau secara tren ya terlihat ya Bapak Ibu ya untuk Adaro sendiri ini masih dalam kategori
tren sideways gitu ya terlihat ya. Ini Mm-mm. beberapa pergerakannya masih di range harga 23 80, kemudian juga tertingginya tidak melebihi dari 2642 gitu ya. Kemudian ada potensi juga untuk memasuki bearish trend-nya lebih lanjut. Nah, posisi harga saat ini sih mulai tertahan ya di kisaran 2380 sampai dengan 2440. Nah, kalau misalkan ada potensi melanjutkan penurunan ke support sampai dengan 2280 gitu ya. Ini patut diwaspadai ya. Untuk jangka pendek mungkin kalau misalkan ada rebound-rebound gitu ya, untuk menutup gap ini yaitu bisa dimanfaatkan momentumnya untuk jangka pendek seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau misalkan kita cek saham energi yang lainnya? Nah, ini contohnya saham ITM. Kalau dari chart cukup menarik ya, kita lihat dari mulai pergerakannya di 11 Desember, otomatis ini udah masuk hampir 1 bulan ya pergerakan ITMG. Cukup menarik karena secara chart gitu ya, secara teknikal kita melihat bahwa ini kategorinya udah masuk uptrend ya atau bullish gitu ya. Karena di sini terlihat bahwa tren bearish-nya udah mulai melambat, kemudian harganya sudah juga breakout ini di 25800 ini sudah mulai breakout gitu ya. Dan masih ada potensi penguatan lanjutannya nih, Kang Toto, ke Hmm. resisten berikutnya di 28 175 ya di kisaran segini ya. Masih ada potensi penguatan lanjutan ke area resisten berikutnya di 28175. Nah, support sementara yang perlu diperhatikan ya mungkin di kisaran 24575 atau kalau kejauhan kita bisa tarik. Nah, di sini 2570 gitu ya, 25 25 80 atau selanjutnya 24575 seperti itu ya. Jadi masih ada potensi sampai penguatan selanjutnya di 28175 gitu ya untuk ITMG. Oke, menarik ya, Sobat Trader. Jadi korelasi positifnya ini lewat harga komoditas pastinya ya. Koalnya naik atau turun. Nah, koal itu juga patokannya ke harga minyak. Nah, minyak karena kemarin perang ya antara Gajah masih meluas nih ke Yaman. Ini kayaknya pasokan minyaknya nanti akan terganggu sehingga ekspektasinya harganya akan naik nih. So, jadi untuk koal atau saham batu bara masih yang punya mesti di hold dulu ya. Di hold mungkin sampai nanti juga menjelang pembagian dividen biasanya nih di awal-awal tahun ya. Menarik juga untuk saat saham-saham ini karena secara laba masih growth ya, masih tumbuh nih. Oke, kita pindah mungkin ke sektornya nih Mbak Intan. Ini kemarin lihat nih banking ya, jadi mover juga nih. Banking menguat cukup signifikan. Ini pertanyaannya menarik betulnya dari sobat trader semua ya. Mungkin saya cari dari beberapa sumber bahwa banking kemarin menuju ATH ya, all-time high-nya ya seperti BRI, BCA, Mandiri dan juga BNI khususnya Big Four ya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, apakah ini waktunya TP nih, take profit atau belum nih? Mungkin Mbak Intan bisa sedikit simak ya. Kira-kira yang udah punya nih banking nih, udah hold dari eh, awal apa pertengahan tahun ataupun di bulan Desember nih yang baru naik, baru masuk gitu ya, udah cuan nih mungkin di atas 5% nih. Gimana nih? Waktunya jual atau belum nih Mbak Intan? Oke, baik. Berbicara terkait banking ya, otomatis mungkin kita punya punya benchmarknya adalah 4 big bank tadi ya, Kang Toto dan Mm-mm. Sobat Breeders. Ada Bank Mandiri, kemudian ada Bank BCA, ada Bank BRI, kemudian ada Bank BNI.
Kemudian kemarin juga minggu kemarin itu bank-bank tersebut banyak mencapai all time high-nya ya. Jadi posisi harga tertinggi selama mereka IPO seperti itu ya. Jadi terlihat bahwa harga sudah cukup menguat gitu ya sampai mereka bisa mencetak resisten all time high-nya. Nah, kalau dilihat fenomena tersebut terjadi karena memang banyaknya aliran foreign yang masuk ya, terjadi capital inflow ya di saham-saham big bank tersebut yang memang cukup signifikan mendorong kenaikan harga saham-sahamnya. Kalau kita cek lebih lanjut gitu ya terkait data terkait aliran dana masuk yang ada di 4 bank tersebut. Ini kalau misalkan terlihat di layar, cukup banyak researchnya ya. Mungkin kita scroll sampai. Nah, ini beberapa data ya, weekly report. Di sini terdapat top 20 aliran dana masuk ya, mulai dari 1 Desember sampai dengan 5 Januari kemarin. Dalam bilion rupiah ya. Kalau misalkan kita lihat di top 5-nya gitu ya, apa top 4-nya itu adalah saham BCA paling besar ya. Ini sektor finansial. Itu total dana yang masuk adalah sebanyak 4.000 billion ya, dalam rupiah. Kemudian juga disusul dengan BRI sebanyak 2.000, kemudian juga disusul dengan Telkom ya, kemudian juga ini masuk ke BMRI dan BNI gitu ya. Nah, kalau dilihat dari persentase kenaikannya gitu ya sudah mencapai untuk BCA sendiri sudah mencapai 6,7% gitu. Kemudian untuk BRI ini termasuk tinggi, mencapai 9% kenaikannya. Kemudian juga disusul dengan BMRI 9% dan BNI 5,7%. Di luar 4 Big Bang ini, mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada saham Telkom, foreign flow-nya yang termasuk besar gitu ya. Kemudian juga ada TPIA di sini ya, mencapai 367 billion ya gitu. Eh, Kemudian kalau misalkan kita lihat kapital outflow-nya gitu ya, foreign flow-nya, apa sih saham apa yang banyak ditinggalkan oleh asing gitu, yaitu di sini ada top 20 saham outflow yang banyak ditinggalkan, yaitu adalah saham Goto, kemudian MDKA, UNTR, KLBF, dan Mika gitu ya. Ini ada top 5-nya. Termasuk kalau kita lihat total flow-nya yang keluar itu adalah yang terbesar adalah saham Goto ya. Saham Hmm. Goto mencapai 1.000 billion rupiah gitu ya. Dan itu membuat saham Goto turun sebanyak minus 16,3% ya. Jadi aliran dana yang keluar cukup lumayan. Dari top 20 inflow ini kita bisa melihat bahwa aliran dana yang masuk ke saham-saham Big Bang ini masih cukup kuat sampai saat ini ya. Sampai saat ini sejauh ini alirannya masih cukup kuat dan untuk saham-saham Big Bang kalau misalkan teman-teman atau sobat breeder mau merealisasikan profit itu bisa dilakukan sebagian atau mau di hold sebagian, tapi sejauh ini kalau misalkan sudah untung bisa dijual terlebih dahulu, walaupun masih ada potensi untuk kenaikan lebih lanjut ya di bulan Januari ini. Karena dalam jangka pendek mungkin kita melihat bahwa IHSG masih rawan koreksi ya sambil menunggu data-data penting nantinya di bulan Januari ini masih banyak data yang akan rilis seperti itu. Kalau misalkan mau di hold untuk jangka panjang itu masih ada potensi penguatan lebih lanjut seperti itu Kang Toto. Oke, menarik sekali ya. Jadi kesimpulannya Big Bang ini mover juga nih buat IHSG ya, Sobat Trader. Silakan yang punya saham
dari Big Four tadi boleh komen dong di chat ya. Apa yang perlu ditanyakan, mau dikonsultasikan juga boleh nih. Ada Mbak Intan di sini ya. Boleh coba ditunjukkan siapa yang punya saham Big Bang. Apakah masih di hold, apakah sudah jual ya? Kira-kira kalau jual, jual untung atau rugi nih? Harusnya sih jual untung ya Sobat Trader ya. Karena menguat ya. Penguatannya juga cukup lumayan. Baik, seiring dengan ininya ya Mbak Intan, sebetulnya ada kemarin IHSG ya udah break autumn high nih. Tadi juga dikonfirmasi bahwa IHSG secara umum akan rawan koreksi ya. Jadi kalau kita lihat cat terakhir juga ya, mm-mm, lumayan nih. Artinya teman-teman yang punya saham-saham mover bisa direalisasikan dulu. Mungkin IHSG akan pullback dulu nih, termasuk juga saham Big Bang ya akan terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Nah mungkin Mbak Intan bisa sedikit cek mungkin perkiraan nih IHSG minggu ini arahnya kemana nih? Biar teman-teman Oke. bisa ketahui ya, mungkin apakah harus realisasi ataupun masuk ke apa untuk saat ini apakah waktunya buat jualan dulu nih gitu. Siap, Anggota. Kalau kita lihat pergerakan IHSG ya, eh, sesuai gambar chartnya gitu ya, dari awal November udah mulai rally ya, walaupun rally bertahap gitu. Jadi sebelumnya di level 6.600, kemudian sekarang sudah level di 7 ribuan gitu ya. Kemudian juga sempat nyentuh ke all time high-nya di 74 sekian gitu ya. Ibarat orang lari gitu ya, kalau misalkan kenceng lari ya pasti ada capeknya dulu nih. Jadi kalau misalkan dilihat bahwa sudah cukup tinggi gitu ya pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini, wajar kalau misalkan dia ada koreksi baik hari Jumat kemarin maupun hari ini ya. Untuk sobat breeders yang memang memanfaatkan momentum jangka pendek, silahkan bisa realisasikan profitnya terlebih dahulu gitu ya. Tapi sobat breeders yang melihat momentum jangka panjang, bisa cicil buy gitu ya, cicil beli untuk saham-saham yang hari ini kalau kita perhatikan cukup banyak yang terkoreksi ya, saham-saham bagus yang terkoreksi bisa dicicil untuk beli. Nah, buat yang sudah ada sahamnya di portofolio itu bisa realisasikan baik sebagian maupun seluruhnya. Bahkan tadi beberapa sobat breeders ada yang sudah jual ya, ada yang beberapa yang sudah jual sahamnya ya, karena dirasa Ya, memang sudah tinggi harganya ya. Dan mungkin memang sudah dari sebelumnya sudah cicil beli, kemudian sudah terkumpul di portofolio, tinggal realisasikan profit ketika sudah mencapai resist-resist atau harga-harga all time high seperti itu ya. Jadi kesimpulan balik lagi ke strategi masing-masing ya. Kalau memang untuk jangka pendek itu bisa direalisasikan profitnya otomatis kalau misalkan sudah beli di awal waktu kemarin pasti saat ini udah bisa panen nih cuannya. Nanti kalau misalkan udah ada potensi lagi untuk ngambil ketika misalkan koreksi ya kita bisa cek kembali ini nanti kalau misalkan ada koreksi lagi itu bisa dimanfaatkan momentumnya untuk beli kembali gitu ya. Untuk IHSG mungkin masih koreksi, bahkan ini juga nanti penutupan kayaknya masih merah ya walaupun tadi pembukaan sempat menghijau karena kalau kita lihat beberapa saham cukup dalam juga ya turunnya 2% ya 3% tadi kalau misalkan kita cek di sini. Nah, apalagi saham-saham. Nah, yang menjadi mover atau penggerak IHSG cukup dalam ya. Ini udah jam 3.42 mungkin kisaran
berapa menit lagi ya kita melihat penutupan indeks harga saham gabungan. Nah, beberapa big bank ini turun tipis, kemudian juga ini ada yang mulai koreksi, mungkin banyak yang melakukan penjualan ya nih. Kalau misalkan terjadi koreksi ini, berarti banyak yang melakukan penjualan. Teman-teman kalau misalkan sudah punya, boleh direalisasikan dulu profitnya seperti itu. Nanti bisa masuk kembali ketika misalkan udah mulai ada penguatan kembali seperti itu, Kang Toto. Oke, di sini ada Pak Pindi Mimin ya. Beliau sudah jual nih. Bapak boleh jualnya di harga berapa nih Pak? BCA-nya naik atau turun nih Pak? Pasti cuan ya Pak ya? Mungkin boleh bisa dijelaskan nih Pak Pindi untuk penjualan saham BCA-nya ya. Kira-kira harga belinya berapa, itu jualnya berapa nih Pak? Oke, ini ada komen lagi ya. Kemarin pas 93 ya, 9.325 ya. Nah, oke oke. Belum jual maksimal ya. Nah, oke nggak apa-apa ya. Penting mah ada profit ya Pak Pindi ya. Sobat Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu yang punya saham lain, silahkan boleh komen. Wah, belinya lumayan bawah nih, 8.700 ya. Dijual di 9.325. Ya, berarti sudah ada gain kisaran 600 poin ya. 600 poin berapa persen tuh? Lumayan ya, hampir 10% Bapak Ibu. So, saya kira kalau pemilihan sahamnya benar nih, Sobat Trader, dalam waktu singkat bisa dapat cuan ya. Seperti itu. Tapi jangan salah juga untuk analisanya, teman-teman bisa cek ya. Mungkin Mbak Intan kita sedikit mengulik nih terkait dengan cara ya bagaimana nih melihat fundamental perusahaan. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih cara cek secara umum fundamental perusahaan lihatnya di mana nih di aplikasi Bright ya. Soalnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh terus berulang nih. Banyak yang nanya ini informasi terkait fundamental perusahaan lihatnya di mana gitu. Nah, mungkin Mbak Intan bisa kita bahas di sini. Oke, terkait fundamental ya, fundamental perusahaan mungkin kita nggak jauh berbicara terkait laporan keuangan ya, selain data ekonomi makro, kemudian data-data terkait apa namanya data terkait ekonomi, baik inflasi, nilai tukar, suku bunga, kemudian eh, data GDP gitu ya, mungkin itu ekonomi secara luas ya, secara regional ya, dalam secara domestik gitu ya. Tapi kalau bisa kita lebih dalam atau lebih rinci gitu ya, untuk data fundamental di aplikasi Break sebenarnya juga cukup tersedia, cukup banyak informasinya, yaitu di bagian sebentar. Nah, mungkin di bagian analisis, di bagian financial statement gitu ya. Kemudian juga ada di bagian company information gitu ya. Kalau misalkan kita mau melihat satu persatu ya, ini saham, contoh saham BBCA masuk ke dalam sektor apa, kemudian subsektor apa gitu ya. Itu informasi detailnya bisa dilihat di bagian analisis, kemudian di bagian company info gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengenal saham itu masuk ke dalam kategori sektor maupun subsektor. Dan juga kita bisa melihat jajaran direksinya ya. Mungkin teman-teman ada yang kenal gitu ya, pernah melihat apa namanya track record dari sebuah perusahaan dipimpin oleh siapa, itu kan juga menjadi bagian analisa fundamental yang sifatnya kualitatif seperti itu ya. Kalau yang sifatnya kuantitatif mungkin kita bisa ngecek di bagian finansial statementnya, di laporan keuangannya. Nah, kita bisa bandingkan antar tahun, dalam artian bahwa secara apa namanya horizontal gitu ya, dari tahun contoh ini tahun 2024 kita mau melihat apakah perusahaan tersebut fundamentalnya baik atau tidak.
Otomatis dengan adanya kenaikan gitu ya, kenaikan penjualan, kenaikan laba, sesimpel itu ya kita melihat apakah dari tahun ke tahun itu meningkat atau menurun gitu ya. Ibarat kita punya toko atau warung gitu ya, kalau misalkan penjualannya menurun, ada tanda-tanda gitu ya. Jadi dicek kembali ini turunnya kenapa gitu. Tapi kalau sesimpel kita melihat setiap tahun penjualan atau labanya meningkat gitu ya. Berarti dalam artian bahwa perusahaan ini bertumbuh ya. Kalau perusahaan bertumbuh ya biasanya harga sahamnya juga ikut bertumbuh seperti itu ya. Dan juga return atau imbal hasil yang kita rasakan juga ikut bertumbuh baik dari dividennya langsung ataupun dari capital gain-nya. Kalau mau lihat secara tahunan ataupun secara kuartalan itu tersedia di aplikasi Bright ya. Kalau ini kita melihat di kuartal 2022, kuartal 4. Kemudian juga ini masuk ke kuartal 2000, kuartal 1 2023, kemudian kuartal 2 2023 ya. Ini terlihat ya, contohnya terlihat ini ada kenaikan dari 27.000 ke 55.000, kemudian ke 83.000. Tiap kuartal ini aja sudah mencetak penjualan yang meningkat gitu ya. Kemudian juga bisa kita melihat dari net income-nya juga meningkat ya. Untuk mungkin langkah awal yang paling gampangnya gitu ya untuk melihat analisa fundamental, kemudian nanti baru kita masuk ke rasio-rasio lain. Contoh kalau tadi kita melihat net income itu masuk ke dalam rasio profitabilitasnya gitu ya kalau secara fundamental. Nah, kalau misalkan secara rasio lainnya kita melihat contoh ini ada beberapa PBV itu masuk ke dalam rasio pasar ya. Kita melihat bahwa apakah saham ini udah cukup tinggi atau sudah cukup mahal gitu ya. Dan biasanya ini harus kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis ya. Kalau misalkan peningkatan laba mungkin bisa kita bandingkan setiap tahun gitu ya. Tapi kalau terkait rasio pasar itu nanti kita perlu melihat industrinya secara lebih lebih ini ya, lebih lebih banyak data yang diperlukan. Contoh misalkan kita nanti bisa melakukan komparasi ya. Jadi melakukan perbandingan misalkan ingin melihat saham. Nah, di aplikasi Bright juga tersedia menu komparasi atau perbandingan kalau misalkan mau melihat antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya gitu ya, memiliki apa namanya nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Contoh kayak secara fundamental gitu ya, kita bandingkan Mandiri dan BNI. Di sini terlihat bahwa sales growth-nya yang lebih tinggi ternyata adalah Bank Mandiri gitu ya. Secara net profit margin juga yang lebih tinggi adalah Bank Mandiri. Nah, jadi dengan adanya komparasi ini atau perbandingan ini memudahkan kita juga melihat antara dua perusahaan yang sejenis ya. Jadi perlu catatannya di sini adalah kita perlu membandingkan perusahaan yang sejenis ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan perusahaan yang tidak sejenis ini biasanya informasinya nggak akan bisa valid gitu ya karena beda sektor, beda subsektor aja mungkin itu akan berpengaruh apalagi sampai dengan beda sektor atau beda bidang apa namanya bidang Bisnis ya. Mm-mm. bisnisnya gitu Mm-mm. ya. Jadi ini di sini ada stock comparison ya Kang Toto ya, membantu Hmm. fundamental melihat mana yang lebih baik misalkan dari antara dua ini itu bisa dibantu melalui stock comparison. Otomatis apa yang di compare di sini adalah data kuantitatifnya ya, data fundamental yang sifatnya kuantitatif yang berasal dari laporan kinerjanya gitu ya. Kalau misalkan data yang sifatnya kualitatif itu kita perlu mengenal lagi lebih dalam terkait apa namanya struktur organisasinya, kemudian juga
mengenal lebih dalam terkait bisnisnya gitu ya, kemudian ekosistem bisnisnya itu mungkin data-data yang sifatnya subjektif ya, yang kita melihat secara langsung ini harapan perusahaan ke depan seperti apa, ekosistemnya apakah masih tetap dipakai, apakah produknya masih terpakai gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat secara perbandingan, nah itu bisa kita menggunakan data-data kuantitatifnya. Di sini juga kita bisa melihat per mana yang lebih tinggi gitu ya. Biasanya kan kita melihat kayak earning per share yang lebih tinggi gitu ya, atau profit yang lebih tinggi di antara kedua bank ini itu bisa kita bandingkan secara langsung gitu ya, tanpa misalkan membuka satu persatu. Nah, itu juga bisa dilakukan di aplikasi Bright. Cukup menarik fitur-fiturnya ya, asal teman-teman mau mengulik satu persatu ini cukup menjadi apa nah menjadi keputusan Bapak Ibu juga untuk melakukan penjualan dan pembelian saham ya melalui analisa-analisa sederhana, analisa teknikal, kemudian analisa fundamental seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi kesimpulannya, Sobat Trader, kalau mau cek ya, boleh nih di fitur analisis. Nanti di situ ada financial statement, maka di situ lengkap ya terkait dengan informasi fundamental perusahaan. Dan juga di sini ada stock comparison yang artinya kita compare nih dua perusahaan ataupun lebih. Ini kita compare untuk melihat kira-kira saham apa perusahaan apa yang paling menarik. Nah, di sini tadi ada pertanyaan di chat nih. Sepertinya Mbak Intan tadi ada tulisan ya 16 halaman yang tadi PDF nih. Mungkin Pak Vindi boleh di-share atau gimana nih Oh, informasinya dari mana? terkait report dan research ya. Oke. Mm-mm. eh Mungkin ini Bapak Ibu breeders ya, kalau yang biasa buka aplikasi Braze kan biasanya di sini ada news update ya. Kalau di sini hanya news update terkait Sapa Mentari, kemudian Daily Watch ya. Kalau misalkan dikulik lebih lanjut di sini muncul tidak ya? Oh sebentar. Sama ya, ini Sapa Mentari atau Daily Watch. Nah, untuk Bapak Ibu yang pengen lebih dalam nih mengetahui terkait research gitu ya, coba main dan kunjungi web yang namanya ini sebentar. Nah, web Brights.id ya. Jadi ini webs yang disediakan untuk informasi kepada para nasabah ya. Jadi di web brights.co.id ini teman-teman bisa mendapatkan informasi produk, informasi layanan, kemudian informasi terkait edukasi gitu ya. Kemudian informasi terkait aplikasi Bright sampai dengan informasi terkait apa namanya laporan riset, kemudian juga Sapa Mentari gitu ya, aksi korporasi. Kemudian kalau mau cari perusahaan tercatat juga di sini ada ya, tinggal diklik aja kode sahamnya, nanti akan muncul terkait data informasi perusahaan. Nah, untuk laporan tadi bisa didapatkan di website brights.id di bagian research dan berita, kemudian laporan research. Nanti di sini contoh ya, ini kan 8 Januari hari Senin ya, ada 3 research yang update ya di sini. Ada yang daily economic and fixed income, ada yang terkait makro strategi, kemudian ada yang weekly update economic report gitu ya. Tadi kalau nggak salah yang kita bahas itu yang ada data foreign flow itu adalah data terkait ini weekly report ya. Nah, ini di sini. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa melihat dana masuk, dana keluar, kemudian kita bisa melihat saham-saham per sektornya di sini juga sudah diklasifikasi, kemudian juga bagaimana performan secara mingguannya itu juga terlihat ya. Di sini informasinya, kalau misalkan nanti eh, pengen apa namanya analisa lebih dalam atau pengen market update lebih dalam itu bisa dicek di link brights.co.id di bagian riset
dan di laporan research. Dan di link di web ini juga Bapak Ibu bisa melihat pengumuman ya. Kalau misalkan takut ketinggalan ada informasi pengumuman apa nih, misalkan saham yang suspend atau dibuka suspend atau saham yang lainnya gitu atau ada saham yang umai gitu ya. Masuk aja ke menu pengumuman. Biasanya ini cukup penting ya kalau kita bertransaksi setiap harinya. Kadang tiba-tiba kita nggak bisa jual, tapi kita nggak tahu ini saham kenapa nggak bisa dijual gitu ya. Nah, biasanya di bagian pengumuman ini ada informasinya, ataukah sahamnya disuspend, atau yang masuk-masuk UMA juga biasanya takutnya dana kita malah ngunci di situ ya, kalau misalkan kita nggak melihat informasi-informasi penting yang ada di bursa gitu ya. Ini di aplikasi di web brex.id ini tersedia, nanti tinggal cek di bagian pengumuman seperti itu. Oke, menarik ya. Mungkin Pak Pindi sudah kejawab nih. Siap Kak, terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama ya. Sobat Trader yang mau konsultasi ataupun mau share ya terkait diskusi lah kita sore ini silahkan di chat boleh ataupun langsung open mic juga nggak apa-apa ya. Kita coba bahas di sini dengan detail nih. Baik, ini kita menjelang closing ya. Tadi ada notifikasi terkait bekal buat besok nih Mbak Intan ya. Saya ingatkan kembali nih Sobat Trader untuk rekomendasi bekal buat besoknya atau triple B ya. Itu ada Budi, ada OBMD, ada King, PPRE, dan juga BBSS ya. Terus ada pertanyaan sebelumnya nih Mbak Intan ya. Kok saham bekal buat besoknya sahamnya yang second liner second liner maupun trade liner gitu ya. Itu beberapa pertanyaan yang umum nih Mbak Intan ya. Dan juga kenapa kok target price-nya 1% dan cut loss-nya juga 2% gitu ya, agak deketan nih. Mungkin Mbak Intan bisa sedikit bahas sih strategi maupun screening mungkin sedikit ya dari bekal buat besok nih Mbak Intan. Karena pertanyaan ini selalu muncul nih Mbak Intan ya. Oh, Oke, terkait saham BBB ya. BBB ini merupakan produk dari BRI Dana Reksa Sekuritas ya. Jadi itu masuknya dalam rekomendasi ya. Rekomendasi selain ada trading ideas, kemudian juga ada saham BBB seperti itu ya. Contoh BBB hari ini ada apa? Sebentar. Iya benar ini ya, Budi, OBMD, kemudian ada saham King, PPRE, dan BBSS ya. Kalau kita lihat lebih detail ya terkait BBB ini, itu jargonnya bekal buat besok, menu beli sore untuk jual besok pagi ya. Jadi biasanya ini dengan analis teknikal kita itu screening saham-saham yang hari ini mengalami peningkatan. Biasanya contoh kita ambil satu saham, kita cek dulu order booknya ya. Nah, contoh seperti saham Budi hari ini ada kenaikan sebanyak 3% ya. Harga saat ini di 276, 276. Kemudian kenapa ini masuk BBB? Ini otomatis sudah di screening oleh analisa teknikal kita gitu ya. Melihat saham-saham yang masih ada potensi penguatan lanjutan gitu ya. Biasanya karakteristik saham BBB itu saham-saham yang lagi mengalami lonjakan gitu ya, baik yang secara volume maupun secara harga gitu ya, dan masih berpotensi menguat di hari bursa selanjutnya. Dan itu biasanya dilihat berdasarkan analisa teknikal jangka pendeknya ya. Kalau misalkan kita lihat tadi saham
Budi gitu ya. Saham Budi hari ini ada penguatan cukup cukup lumayan range pergerakan harganya ya. Contoh ini tadi di 266 terendahnya, kemudian sempat menyentuh 279 gitu ya. Dan terakhir di 276 dan ini dilihat masih ada potensi dan biasanya juga saham BBB itu saham-saham yang masuk kategori masih uptrend gitu. Selain masih uptrend, juga masih ada potensi penguatan lanjutan dan juga pergerakannya yang masih signifikan gitu ya. Jadi untuk memanfaatkan momentum jangka pendek ini, kita membatasi tidak tidak terlalu tinggi gitu ya untuk taking profitnya itu 1%, 2% sudah cukup gitu ya untuk setiap harinya karena BBB ini kan sifatnya beli beli sore jual pagi otomatis itu istilahnya nginep satu malam gitu ya besoknya kita udah dapat cuan 1 sampai 2% dan itu continuous tiap hari. Jadi kalau misalkan diakumulasi kalau memang beruntungnya kita setiap hari untung gitu ya 20 hari bursa sebulan itu bisa mencapai apa namanya kenaikan atau keuntungan imbal hasil sebanyak 20% mungkin gitu ya kalau misalkan untung terus. Jadi makanya tidak ditetapkan target yang tinggi gitu ya karena memang range pergerakannya kita memanfaatkan momentum lonjakan harganya gitu ya karena ini sifatnya trading jangka pendek gitu ya bisa dibilang scalper gitu ya besok pagi biasanya kan kalau jam-jam market itu jam opening awal jam 9 sampai jam 9.30 itu kan market biasanya gejolaknya tinggi gitu ya kemudian transaksinya lumayan lumayan jam sibuk lah dibilang nanti udah jam 9.30 ke atas, jam 10, jam 11 itu udah agak slowly biasanya. Nanti closing sesi satu itu mungkin ada lonjakan-lonjakan atau gejolak-gejolak sedikit. Nanti eh, buka opening pembukaan sesi 2 biasanya itu tergantung ya ada gejolak. Nah, nanti baru ada jam 2 jam 3 biasanya itu agak-agak slow ya pergerakannya biasanya. Kemudian nanti udah menuju closing gitu ya. Biasanya itu gejolak lagi gitu. Jadi kalau kita amati secara dalam gitu ya. Oh ternyata market itu bergejolaknya di awal opening gitu ya, kemudian di akhir mau closing gitu biasanya gejolak-gejolak harga itu muncul. Nah, momentum itu yang dimanfaatkan untuk apa namanya saham BBB ini ya. Jadi momen ketika misalkan market lagi naik gitu ya. Kadang ada yang bilang bahwa jangan beli saham di awal apa namanya market pas opening gitu ya. Kalau misalkan awal market opening itu udah nggak dapet gitu, jangan dikejar gitu ya, karena biasanya harganya gejolak nanti balik lagi atau retrace lagi ke bawah. Nanti dia membentuk harga yang istilahnya harga harga balance gitu ya di jam 10, jam 11 ke atas itu biasanya udah nggak terlalu gejolak, udah kita melihat oh ini harga sesungguhnya gitu ya. Karena kalau jam 9.30 coba teman-teman yang trading perhatikan biasanya itu banyak gejolak harga, jadi di situ kadang harga bisa naik tinggi, nanti turun lagi seperti itu. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh bekal buat besok ini ya untuk meraup cuan dan memang persentasenya tadi seperti Kang Toto sampaikan itu nggak bisa yang terlalu besar gitu ya tergantung lagi sih dengan saham-sahamnya 1 sampai 2% sih udah cukup oke ya kalau misalkan bisa dilakukan setiap hari seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi Sobat Trader perlu ketahui bahwa ini bagian dari strategi ya teman-teman ya. Nah, strategi trading itu macam-macam. Jadi ini untuk yang bekal buat besok ya teman-teman juga besoknya usahakan harus dijual gitu ya. Nah, jangan lupa juga selain target price ya, juga ada yang namanya stop loss itu. Artinya teman-teman ketika kita beli saham ya, itu kan berdasarkan analisa. Nah, analisa itu
posisinya itu ada yang done, artinya eh, berhasil sesuai TP, ada yang tidak sesuai. Nah, kalau yang tidak sesuai, ya teman-teman jangan lupa dipasang stop lossnya ya. Stop lossnya ya kisaran 2 mungkin ya, ada yang terlalu 3%, itu juga eh, macam-macam. Artinya teman-teman jangan lupa pasang kedua order tersebut ya, yaitu TP dan juga apa stop lossnya. Baik nih, Mbak Intan, tadi beberapa saham bakal buat besoknya udah muncul ya, 5 saham itu. Terus pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya, sobat trader semua atau yang ada di sini juga terkait dengan top up dana nih. Jadi beberapa nasabah sering tanya terkait dengan bagaimana nih untuk top up dana ke RDN gitu ya. Ketika buka aplikasi kok ini RDN-nya sebelah mana nih? Nah, itu Mbak Intan bisa dibantu, dan juga untuk tarik dana ya. Jadi kadang kok ini tarik dana saya ada kendala gitu ya. Baru jual hari ini Pak nggak bisa tarik dana gitu ya. Nah, itu Mbak Intan bisa dijelasin mungkin. Oke, baik Kang Toto. Ini banyak kayaknya yang mewakili apa namanya nasabah dan peserta yang masih terkendala nih terkait dana masuk dan dana keluar ya. Yang namanya rekening investasi pasti ada dana masuk dan ada dana keluar gitu ya. eh Kalau kita ingin ngecek bagaimana cara top up dana gitu ya. Mungkin kita lupa berapa sih nomor rekening investasi, itu bisa dicek di bagian profil ya. Kalau di aplikasi Brax yang versi laptop ini bisa cek di bagian kanan atas gitu ya. Ada gambar orang, nah itu diklik nanti biasanya akan memunculkan informasi pribadi terkait apa namanya withdrawal bank dan RDN gitu ya. Kalau misalkan nomor rekening investasi itu biasanya keterangannya adalah RDN account nomor ya. Di sini ada bank RDN-nya. Kalau saya kebetulan pakai yang Bank BRI gitu ya. Nanti dicek kembali di bagian RDN account nomor ya. Kemudian juga ada withdrawal bank ya. Ini sama-sama BRI. Jadi diperhatikan bahwa kalau rekening investasi itu informasinya atau keterangannya adalah RDN account nomor. Jangan sampai ketukar. Kalau misalkan rekening ini yang withdrawal bank ini adalah rekening pribadi atau rekening tabungan kita. Biasanya yang kita daftarkan ketika melakukan pembukaan rekening investasi atau rekening RDN gitu ya. Di sini ada informasinya untuk RDN account nomor gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin investasi atau kita ingin menambah saldo investasi kita gitu atau kita ingin beli saham nih, kita harus top up dulu ke nomor RDN ini. Cara transfer atau top up-nya bagaimana itu mekanismenya sama seperti kita melakukan transfer ke rekening bank ya, baik itu antar bank maupun sesama bank gitu ya. Jadi tinggal input aja nomor rekeningnya gitu. Kalau yang sesama bank nanti akan muncul atas nama yang terdaftar otomatis atas nama kita sendiri gitu ya. Kemudian kalau misalkan ingin setelah itu nanti bisa dicek di bagian portofolio. Nanti dananya akan update di sini. Misalkan hari ini ada deposit sekian gitu ya di sini ya. Itu akan muncul di sini. Deposit misalkan 5 juta nanti akan muncul di sini. Untuk memastikan bahwa dananya sudah masuk gitu ya. Contoh kayak di sini cash RDN-nya hanya tersedia 46.782 rupiah. Ini dana di rekening investasi gitu. Kalau kita melakukan penjualan saham gitu ya, biasanya dananya itu bisa kita melakukan fund transfer atau penarikan dana itu biasanya setelah 2 hari bursa. Karena adanya proses settlement, jadi kita kalau misalkan hari ini Bapak Ibu jualan nih hari Senin gitu ya.
otomatis di RDN saldonya memang bertambah gitu ya. Saldo Bapak Ibu akan bertambah ketika saham yang Bapak Ibu jual sudah laku gitu ya. Saham di portofolionya sudah hilang atau berkurang, saldo akan bertambah. Tapi saldo yang bertambah tersebut itu bisa dilakukan penarikan dana di 2 hari bursa selanjutnya. Contoh kalau hari ini hari Senin berarti bisa dilakukan penarikan di hari Rabu gitu ya. Jadi menunggu 2 hari dulu settlement gitu ya. Ini ada T+0, T+1, T+2. Nanti kalau sudah masuk ke T+2 ini baru bisa dilakukan cash withdraw gitu ya, cash penarikan. Caranya bagaimana? Tinggal masuk ke menu fund transfer gitu ya. Nanti dari fund transfer ini tinggal input amount di sini nilainya berapa nih yang mau ditarik gitu kan. Nanti akan muncul di sini, tinggal di submit gitu ya. Untuk melihat jumlah cash yang bisa ditarik, itu ada di sebelah sini ya, total cash di RDN yaitu 46782. Nah, di bawahnya juga ada ketentuan untuk input itu di jam 9 atau untuk submit itu di jam 9 sampai jam 11. Lewat jam ini akan diproses di hari selanjutnya gitu ya. Dan investor juga wajib menjaga saldo minimum pada RDN gitu. Nanti kalau mau lihat historis penarikan bisa di sini. Seperti itu. Kemudian jadi tinggal masuk ke menu fund transfer gitu ya. Kemudian input di sini jumlahnya misalkan 100.000 gitu ya. Kemudian kemudian di submit gitu. Klik submit. Akan nanti terkirim ke sistem kita untuk melakukan penarikan. Kalaupun misalkan dana setelah diinput ternyata dana belum masuk sampai hari itu juga, nanti silakan konfirmasi kembali ke broker atau salesnya masing-masing ya untuk penarikan dana. Kemudian untuk top up juga bisa ya, ada menu top up juga sebenarnya di sini. Nah, itu kita bisa mengcopy langsung. Biasanya di sini tinggal diklik akan mengcopy langsung dan memudahkan kita untuk tidak mengetik ulang nomor rekening investasi kita gitu ya. Tercantum jelas nama bank, kemudian nama pemilik rekening dan nomor rekening RDN. Bisa top up melalui ATM, bank, teller atau lewat mobile banking gitu ya, atau pakai ATM bersama juga bisa ya. Di sini biasanya ada tata caranya untuk melakukan top up dana seperti itu. Itu kurang lebih ya Kang Toto untuk fund transfer dan top up rekening. Oke, terima kasih Mbak Intan. Jadi Sobat Traders, itu ya bagaimana kita cara untuk top up dan juga withdrawal. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman yang ada kendala terkait top up maupun yang withdrawal ya. Nanti bisa kalau masih bingung juga nih ada kendala khusus, nah bisa dikonfirmasi ke sales name-nya ya ataupun brokernya gitu. Baik, Mbak Intan mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada penutup mungkin untuk sore hari ini terkait update market dan juga tutorial aplikasi Bright-nya ya. Market sepertinya emang ditutup melemah nih cukup dalam ya Mbak Intan sore hari ini nih Mbak Intan. Ya. Iya, jadi kita manfaatkan ini ya momentum jangka pendek ya buat yang sudah punya mungkin bisa realisasikan dulu profitnya ya. Ini kalau kita lihat memang udah 2 hari koreksi. Nanti kita update lagi besok pagi. Bapak Ibu bisa cek lagi nanti informasinya yang ada di grup ya. Kemudian yang belum join grup nasabah mungkin bisa join ya karena biasanya di situ informasinya cukup update ya untuk terkait potensi IHSG, kemudian rekomendasi saham gitu ya. Jadi yang belum join grup WhatsApp nasabah itu wajib join. Kemudian juga Bapak Ibu ikuti terus secara rutin gitu ya terkait EduFest dan Education Series ini. Kemudian juga Bapak Ibu yang ingin visit atau main nih, yang mungkin domisilinya di Bandung nih Kang Toto, pengen Iya. main ke BRI Dana Reksa Sekuritas ke kantornya langsung, itu kita juga sediakan education webinar secara offline ya,
secara hybrid dan secara offline. Nanti kita bisa kenal lebih dekat, kemudian kita bisa bincang lebih banyak dan sharing lebih banyak juga. Kalau misalkan selama ini mungkin kita ketemunya offline aja nih, Kang Toto, online aja. Ya, Nah, Bapak Ibu mungkin yang masih seputaran Bandung gitu ya, ingin berkunjung atau visit ke kantor itu juga bisa. Alamatnya di mana, Kang Toto? ya, di Menara BRI ya, Bapak Ibu ya, di gedung Menara BRI yang depan alun-alun ya, nanti di lantai 7. Nah, artinya teman-teman juga kalau punya relasi kantor ataupun ada yang perlu kita sambangi minimal 5 orang ya, nanti kita juga bisa. Artinya nggak harus datang ke kantor. Kalau mau ke kantor silahkan. Mau banyakkan juga boleh, tapi isi dulu data ya, biar nanti kita siapkan. Setidaknya lah ada kopi-kopi mah ini buat Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu juga nanti kalau mau dikunjungi juga bisa ya. Teman-teman tinggal siapkan tempat di sana, mau di luar atau di kantor ataupun di mana lokasinya bebas ya. Di seputaran Bandung Raya, nanti insya Allah kalau tidak bentrok kita bisa jelaskan ataupun request ya, by request terkait edukasinya gitu. Baik, mungkin itu aja ya Mbak Intan. Ini kita sudah lewat 19 menit, cukup menarik perbincangan sore hari ini. Kita bahas beberapa tadi terkait dengan update market ya, bahwa market ada koreksi ini teman-teman juga perlu ketahui itu wajar ya. Dan mungkin ada pullback dulu di minggu ini terkait aplikasi sudah kita sampaikan ya beberapa fitur yang perlu kita highlight ya seperti itu. eh Terima kasih banyak atas pemaparannya ya. Saya ucapkan kepada narasumber ya Mbak Cut dan Rahmi. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya untuk menunjang trading maupun investasi sobat trader semua. Nah, mungkin penutup dari saya, hati-hati mungkin kepada akun media sosial yang mengatasnamakan BRI dan Reksa Sekuritas. Pastikan sobat trader dan insider follow ya akun media sosial resmi BRI dan Sekuritas yang sudah terverifikasi dan centang biru. Sekian dari saya, mohon maaf jika kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Waalaikumsalam. trading, happy investing, and happiness day. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu Breeders, Kang Toto. Izin and minta Pak Ibu.